Itu bisa 3 pas atau 1 pasang gitu. Nah, kemudian ini kan kita memang dari Prof Nurul ya, teknologi dari Jepang gitu. Terus beliau kan bawa teknologi banyak ya. Terus di Indonesia tuh kayak ini kayak bawa ilmu dari Jepang kok nggak bisa dimanfaatkan gitu. Nah ini harus bisa dimanfaatkan. Makanya Prof Nurul punya banyak paten. Total sekarang udah hampir 42 paten itu. Nah salah satunya nanobubble. Nanobubble ini yang memang kita coba hilirisasi gitu. Kita jajaki lewat lab dulu waktu itu sampai produk ini siap untuk dipasang lagi. Nah ini mungkin penjelasannya Prof Nurul waktu kita pertama kali bikin mesin gitu. Prof, ini kita berhasil nih bikin prototipenya. Memang dari Jepang kan ribet banget, jadi harganya juga mahal. Ketika taruh di mungkin petani kayaknya nggak sanggup buat beli. Saya tadi searching itu kebanyakan Jepang. Jepang tuh mahal banget, bisa 300 jutaan gitu satu. Nah ini Prof Nurul waktu itu bangga banget sih, nggak bisa ya. Terus yang ini sederhana banget, kita buat sederhana, tapi masih gede mesinnya. Iya, lalu bagaimana sih cara kerjanya? Jadi inilah alat mesin yang bisa membuat udang-udang dan para teman-temannya itu berhasil. Mesin ini kalau kita nyalakan, ceklek gitu ya. Nah itu yang kok air keluar loh. Dari ini kemudian dimasukkan oksigen gasnya. Ada air keluar dari ini tulang Pak, jadi kalau misalnya saya tadi kolamnya kolam air kolam bakar dimasukkan lewat oksigen ya ini sepatu jadi tulang ini kamu nggak aerasi Pak? Oh, dari kolam itu balik lagi ke situ. Kalau aerasi kan udara yang dimasukkan ke Iya, air. iya sih. Ini kan sistem ras lah, kayak sistem ras ya. Kalau ini dikasih Sirkulasi. ya, dari kolam masuk ke Ke mesin. mesin, balikin lagi. Oh itu paham kalau gitu. Jadi nggak nambah fokus Iya. sebenarnya. Itu kan ada filterisasi nggak? Harus ada sih sebelum masuk ke dalam mesin, tapi filter yang ini aja sederhana aja sih. Karena kan kalau mengikut bioflow kan otomatis kan harus nggak boleh ya kan? Nggak ada filter kan? Coba coba. 9,5. Ini benar doang maksudnya 9,5 ppm. Iya. Ini sekitar 9,3 ppm di dalam 1 liter. Jadi meningkat saya gratis. Biasanya hanya 4, ini sudah menjadi 9. Dalam waktu yang sangat singkat. Inilah Dia linear terhadap waktu. Oh ini. Artinya kalau misalnya target Pak Dadun katakanlah misalnya sekarang 12, mau naik 20, tinggal berapa lama ngikutin alatnya, kayak gitu. Lalu kemampuan dia berapa liter per menit kan gitu tuh. Nah kalau yang teknologi yang ada sekarang kan tampak ya khususnya ada inci, ada bubble, ada ultra fine bubble. Kalau yang nanobubble tuh ultra fine bubble sih. Tapi memang banyak kan impor ya dari Jepang, dari Taiwan, dari Korea ya. Cara kerjanya gimana? Terus ada juga yang dari Amerika itu dia, aku pernah pengen beli dari Amerika kayak apa sih produknya gitu. Ternyata dia yang pertama udah mahal dan dia nggak mau layanin yang Asia. Dia khusus di sana aja gitu. Mikrobubble itu kayak diffuser kan? Nah, mikrobubble kan benar kayak diffuser tapi dia gelembungnya lebih besar. Tetap dia lebih cepat untuk naik ke permukaan. Iya. Jadi terdistensi. Makanya saya ini gini, kalau diffuser itu saya pakai WBS ya, kalau nggak salah. Semakin dalam
kedalaman kolam itu semakin maksimal karena gesekannya lebih lama, berarti oksigen yang ke laut kan lebih banyak. Tetapi kalau kolam di bawah 1 meter, contoh yang punya saya itu sedikit gitu kan. Karena dia cepat ke atas ya. Iya. Makanya semakin kecil ukuran, dia terdispersi semakin sempurna. Cuma teknis untuk mengaplikasikan di kolam-kolam kita itu seperti apa kan gitu. Itu yang harus Terus ya ini sih teori ya. Jadi kita berhubungan semakin kecil, gimana caranya nih yang berhubungan bisa besar kita kecilin agar dia transfer massa. Iya, itu lebih cepat Bu. Gitu. Dan terbukti riset kita itu bahwa transfer massanya si oksigen nanobubble ini lebih besar dibandingkan dengan ini riset saya sendiri sih, tesis saya sendiri membuktikan bahwa transfer massanya semakin kecil ukuran. kalau orang-orang kan kalau gede, udaranya gede, belum tentu. Yang terdispersi malah dikit. Iya, itu seperti itu, belum tentu. Tapi kalau bicara transfer massa Pak, semakin kecil ukuran, Iya. jadi transfer, nah Iya, dispersinya semakin tinggi. Saya juga kalau ngecek pakai DO kan, alat DO kan, ya gede bukan berarti istilahnya oksigen kandungan oksigennya tinggi. Ini alat-alat kita Bu, kita udah pakai akrilik ya, punya bodinya biar tahan karat. Soalnya customer kita tuh banyak kan petambak. Kita sebenarnya pakai metal itu tahan karat ya, gitu, dan tampilannya jadi Ya, saya lihat nozzle-nya itu pakai metal ya. Kita ada metal, ada yang non. Jadi kita bukan nozzle sih Pak. Kalau nozzle kan ini yang ditaruh di ujung. Di ujung kan, di ujung. Nah, kalau kita nggak ada. Nggak ada nozzle, kita pakai bubble bill generator. Nah ini paten kita Pak. Apa bubble? Bubble bill generator. Jadi dia bercacaran secara ini ya, non mekanik ya. Jadi gelembung yang lari yang masuk ke situ terpotong. Itu paten kita. Jadi alat ini sebenarnya yang memecah dia menjadi nano itu ini bukan chargernya ya, bukan nozzle. Bubble bill generatornya itu yang Generatornya yang merubah. Berarti kan air itu harus melewati itu. Harus melewati itu. Nah ini yang kurang Udah bibitnya aja ya berapa Kemudian banyak. ini yang untuk air minum ya, kita ganti semua stainless itu untuk air minum. Terus ini yang ukurannya sedang ya, yang besar ini Pak. Kita yang 300 sampai 400 liter per menit itu. Nah dulu waktu pertama kali kita terapin gitu, kita biasanya ada model baru kita terapin di lapangan tuh. Ini waktu pertama kali kita punya mesin langsung diterapin di Jepara yang langsung coba keadaan mesin sama melihat efektivitas dari Jadi generatornya Pak. Iya benar. Pikiran gitu. Jadi ada in outnya Bu. Ada. Jadi memang ada air yang dari kolam Betul. dilewatkan ke generator. terus sehingga jadi Dikeluarkan lagi udah posisi mengandung oksigen. Itu kandungan oksigen yang terlalu itu berapa lama dia kekuatan? Tergantung dari jumlah kehidupan di situ kali ya. Iya, jadi masing-masing kolam itu memang Akan berbeda pasti. Susah videonya. Fotonya bisa soalnya. kalau ini aja misalnya di kolam ini sudah diterapkan, kita ada diagramnya. Misalnya kolam itu ada 5. Ini posisi alat ini nanti biasanya Seperti apa gitu ya? Kalau pemikiran saya begini Pak, misalnya di kolam ada 3. Ini ada kolam kontrol lah, dia bukan kontrol, supply. Jadi airnya tetap dari sini. Oh nggak bisa. Di sini alatnya itu di sini Pak, tapi ini nanti ngalir ke sini. Oh nggak bisa Bu. Nggak bisa ya, Nggak bisa. satu-satu ya. Karena dia itu kan sistem kalau bioflok itu kan Satu-satu. bahasanya satu-satu. Satu-satu dia nggak harus pengertian air dulu sampai panen gitu bahasanya. Iya. Nggak ada. Jadi otomatis kita ada overflow ya kan. Air hujan pun nggak Artinya kalau mempengaruhi. begitu dan generatornya ini digilir. Harus dibawa ke situ. Sendiri, Iya. gitu ya. Nah kalau yang selama ini ada menurut Sandi. Kita sih ini ya tadi setiap masing-masing kolam itu punya keunikan sendiri ya. Customer itu punya keunikan sendiri. Kreativitas buat di lapangan itu Iya, pasti. jadi kita nggak langsung patok harus seperti itu gitu. Ada yang satu Sebenarnya kolam dia beli satu, satu tapi dia pakai gitu gilir. ada yang satu kolam satu Tapi gitu. kalau nggak repot mah ini Pak harus ada sirkulasi air yang bisa masuk ke sini, ke sini, ke sini.
Jadi ada satu kolam satu juga ada yang satu dia kayak dipecah ke beberapa kolam. Jadi kayak ini langsung masuk ke sini, masuk ke sini. Iya. jadi ada connectingnya gitu kan. Itu di mana ya kayak gitu kan. Jadi ada kolam supply. Gitu. Iya, kolam supply. Dia menyuplai kolam-kolam yang ada. Omongnya sih, saya pengen hemat sih yang pertama. Yang kedua, saya pengen nyoba dulu sebelum saya banyak sih yang kayak gitu ya. Mau nyoba dulu satu, terus baru dia ke skala besar gitu. Ada juga yang langsung, Mas saya langsung skala besar, ada juga kayak gitu. Kalau saya sih bicara banyak sedikit itu kan relatif. Yang saya ingin pahami kan gitu. Kalau menggunakan air supply saya itu kan otomatis ada yang keluar di kolam itu akan mempengaruhi Lewat aja. lewat aja. Pak maaf ya kata dulu ya. Iya Pak. Iya, kalau misalnya itu kan Halo? ada yang masuk, kalau ada yang masuk pasti ada yang Iya, keluar. Paling tinggi Pak. Kalau dewanya tinggi berani tempat tinggi. Saya ambil cuma 100 sampai 120. Saya pengen sampai 150 sampai 200. Ini waktu udah tebalnya 1000 per meter. Ini kan udah ya. Iya udah 1000 per meter. Jadi yang Enggak, saya juga mau kasih nama namanya Bu, tapi Iya. kan belum hasilnya. Apa? Kalau ada giginya boleh itu. Bener. Bener. Ke Edi Prabowo Mas. ya yang enak dari mekanisme ini kolam bulat sama nambah itu gampang panen, gampang bersihin kolam gitu. Nah, ini lagi banyak nih yang masuk ke kita memang kolam-kolam bulat. Kolam bulat Pak, semua kolam bulat. bulat yang masuk ke kita Iya, bisa itu ya. gitu. Terus ada Nah, juga itu yang ini. yang nilai ini Ini ada juga yang ke hasilnya gimana? ini yang ke kerapu dulu ya, Bu. Kerapu itu pakai nanobubble nih. Nanobubble sama rasanya penelitian BPAP Kumolo juga melihat bahwa pertumbuhan kerapu pakai ras sama nanobubble ternyata lebih unggul, lebih gede ya. dibandingkan dengan nggak pakai. Cepat. Itu di DOC 14. Ini nilainya lumayan nih, Bu. 1 sentinya 1000 gitu. Bayangkan dia punya 1 senti 1000 ya, hitungannya kan per senti gitu. Ini untuk kerapu hias soalnya. Nah, ini 7.000 nih harganya nih. Misalkan. Jadi kan lumayan tuh perbandingannya gitu. Penambahannya. ya. Penambahannya. Itu 1 ekor atau Saya itu punya target kan 250 gram per ekor itu targetnya itu 2 bulan sampai 3 bulan kan. Nah, kalau bisa nyampe 2 bulan kan siklus panen saya setahun bisa 6 kali loh. Kalau gitu. Ya. Nah, itu memang ininya Pak. Kalau ini yang nilai ya. Ini udah merah. Cuma nilai ini kita masih skalanya masih skala lab ya waktu itu. Gitu. Karena pasar udang lebih cepat daripada nila. Gitu. Jadi kita fokus di udang dulu. Yang nilai ini kayak kita coba hold dulu deh gitu kan. Kalau untuk masuk ke ininya ya. Nah ini skala labnya seperti ini sih, pertumbuhannya juga meningkat ya. Itu ya jelas sih, mungkin kalau misalkan pada tebarnya sama, yang satu pakai AC, yang satu enggak misalkan. Ya jelas orang lebih lahap makan pakai AC misalkan dibandingkan jam. Mungkin analoginya kayak gitu ya. Kayaknya beda sih Pak kalau oksigen dengan AC. Oksigen dengan AC ya. Iya beda. Sangat beda karena saya walaupun panas kalau di sawah itu lebih enak Pak daripada yang di AC. Kalau saya mungkin kalau DO-nya bagus itu nafsu makan tinggi. Suhunya tinggi. Kalau di air kan semakin suhunya tinggi. Iya. Dan DO-nya memenuhi itu nafsu makannya mantap. Kalau dia ungap-ungap nggak mungkin. Ya kalau dia hawanya dingin malah kita harus mempertahankan suhu. Iya. Iya Beda ini ya. Ya kemarin sih aku melihatnya di KRL ya penuh-penuhan kan. Kalau nggak ada AC atau nama bubble nih kayaknya orang pada mati deh. Ini sama juga kayak ikan Iya. ya. Oh, betul sama betul. Mati pompa ungap-ungap kan Pak ke atas semua. Semua udang juga sama. Ya karena Ke atas semua ya. udah ya sama. Sama itu ke atas semua. Udah tadi itu udah ini ya, maksudnya udah air tawar atau air apa? Kalau payo lah. Payo Bu. Dia Pakai 15 PPT udah bisa itu. Kita di rumah nggak bisa. Bisa. Nah, tapi Jadi uniknya benang asin kali. Asik kan? teknologi semakin maju di Ponorogo. Ponorogo kan jauh dari laut. Mereka pesen 16 Teman unit. saya itu udang di atas rumah Bu. Mantap. Iya pakai kolam-kolam bulat ya. Iya makanya saya mencari ini. Kemarin tuh saya dapat orderan 16 unit, kaget di Ponorogo dia bilang.
Pondokku tuh jauh dari laut, ini apa gitu. Terus di set Katanya udang faname. Iya, udang faname sekarang. Ternyata dia punya teknologi untuk si udang faname itu hidup di air tawar gitu. Nah, ternyata dia tambahin mineral-mineral, garam lah dan lain-lain lah dimasukin gitu. Dan hidup. Garam, molasses, saya hafal bagian itu Pak. Ya. Itu untuk boleh juga ditularkan bikin bunga. iya, pakai kapur. Kapur, Tapi ya. ada saya pakai rabal juga sih pakai. Iya, itu. Terus kita kesana dah penasaran gitu. Terus ternyata orangnya, Mas, saya pengen dikunjungi Jokowi nih hari Selasa, katanya. 2 minggu yang lalu. Yaudah Pak, saya kesana Pak. Saya kesana satu unit, ini ya, dia pesen dulu 1 unit, habis itu dia beli 5. Unit yang kayak gimana yang dia? Yang gede. Yang gede. Karena range-nya itu mas, misalnya unitnya apa berapa ini gitu, Iya, iya. nilai investasinya ya Pak ya. Iya. mungkin nanti Kenaikannya berapa? kita Misalnya kayak Pak Jadul, katakanlah sudah punya kapasitas berapa, padanya berapa. Nah kira-kira kalau mungkin ada referensinya nanti ini bisa lebih padat, Ya. terus bisa lebih terpanen. Iya, kolam saya itu pada tebarnya itu baru 100 sampai 120 per kubik. Kubik. Kalau yang referensi ini bisa pada Saya tebalnya kan meningkat. kalau sampai 200 kan mantap Bu. bisa sih Pak 200 mah. Cuma kan target kita itu 200 ekor. iya, karena kan Meter ya. per meter kubik saya biasanya. Tapi kan range untuk bobot beratnya itu 1 kubik itu sekitar 20 sampai 30 kilo kan. Bisa berapa nih? Bisa ada skala, dia bisa berapa? Bisa. Ini ada sekolah-sekolah juga pada beli dari tabung untuk pakai ya. Ini minumnya. Ya kok Pak. Harus misalnya. Sambil nonton ya dulu. Jadi ada inlet, ada outlet ya. Iya. Gitu. Mau masuk Pak artinya airnya ya. In out dia. Ini waktu baru masak nih ikannya pada sakit tuh, kelihatan kumpul gitu bersama pakai. Benar ada ikan itu Kalau malam ada di atas aja benar ada ikan. kalau sudah ngapung di atas. Saya kemarin juga mati bukan. Gara-gara dimatiin pompanya malam. Aduh mati. Kenapa malam Bu? Pada ini. Jadi Malam ya. jadi malam itu badannya di matahari kan ya. Jadi Si bakteri itu hidup. Iya, Sadis dia. bakteri. Iya, bakteri Bakteri sama plankton. plankton itu kan dia sedot oksigen juga. Dia hidup untuk oksigen terus CO2 nambah kan. CO2 Nah, nambah. jadi berlomba tuh Bu, sama ikan. kalau saya ngambil listrik setengah jam. Ini kalau yang sudah ada generator Ini yang berapa liter per menit? ini juga 300 sampai 400 yang paling gede. Per menit. Kalau aku ini inputnya Dari air di sini masuk, satunya ini. Ini nano bapaknya. ya kalau generator kita ada 2 mekanisme, ada yang di dalam sini, ada di luar. Kalau ini udah masuk ya? Kita belum, ini nanti masukin gas oksigen generator lagi. Jadi ada yang membuat oksigennya ke sini kan. Di sini baru dicampur dengan air tadi. Tapi di sini ada kompor juga nih. Intinya itu Ada. ada luar ya. Ya, Ada di sini. Kalau ini kan air. Input output air kan. Dari sini pasti ada kan. nah, kita biasanya pakai ada yang pakai tabung oksigen, ada yang pakai generator sendiri. Terus yang sekarang kita tawarin juga ke customer, Pak udah banding Pak gitu. Yang terpisah, dia mau yang terpisah untuk udara rumah ya. dalamnya. Berarti air masuk ke sini, ke pipa, kayak semacam blower, Iya. Itu keluar. nano bapaknya di sini. Generatornya untuk ozon.
mengubah tadi yang udara bebas dan itu juga ini untuk limbah. Kalau yang Mungkin ada lagi, modelnya kayak gini juga. Untuk bersihin air di air sungai. Jadi seluruh kolam cuma ini aja satu. Kita ada nih ya. Enggak, harus kan ini kan baru air dari kolam masuk outputnya. Nah, pasti ada lagi di sini generator nih untuk oksigen. Generatornya. Itu generatornya kayak gitu tuh Pak. Iya kayak gitu tuh. Oh yang lagi di. Ya udara masuk akan bercampur di sini. Ntar outputnya itu udah bareng tuh sama udara yang udah oksigennya udah ke filter tuh sama air. stipunya Pak, minimal satu. Buat Saya kayaknya butuh juga tuh satu kolam. Tapi ini ukurannya memang segini, nggak ada yang lebih kecil gitu. ada yang kecil lagi tapi kita belum produksi sih. Ada lagi kan yang paling besar. Artinya dia pasang ya. Oke, sama Buat bikin bodinya. aplikasi benar-benar. Pak. Lihat dia ada beberapa gang, terus suara kayak gimana biasanya mesinnya gitu, terus elektrikal normal ngobrolnya. Ini kan belum ada oksigen, tapi generator belum ada, Bu. Ya kan harus colok lagi kan? Biasanya ada beberapa kita Oke, terus kita ukurannya aja. kalau pakai ini Oh, berarti ke sana dia ya? ya kita kalau basic ini biasanya kalau Oh, itu tetap mau oksigen ya? kita wajib kayak gitu. Jadi yakin betul ya. Betul baru kalau empat kemasan. Kita juga ada tanda juga kalau kita bisa sampai berapa diterima kalau enggak ya nanti itu kantor juga sih. Ini kan? Ya karena kan itu kan cuma tarik, buang kan? Ya tarik buang. Nah, kita pergi dari sini. Yang oksigennya masuk dari Sini. ini Ke sini ya, masuk ke situ ya? tapi diolah dulu jadi Ya. ada pengaturan. Oh, ada pengaturan di sini berapa keluarannya ya? Yang ininya kan? Ya ini ada pengaturannya sama kita ada valve juga yang dia atur oksigen mati sama nyalain. Kalau ini tidak pas Pak. Berapa lama pemakaian ini? Maksudnya garansi? Garansinya setahun kita. Apakah ada penggantian lagi Kalau dalamnya? ini lifetime Pak. Ini kalau misalkan rusak atau Bisa ada lagi gitu? kita kirim gratis. Kayak filter air lah. Ini lagi konsolan yang jam ada beberapa maksud saya kalau air diobrok apakah vlognya itu nggak nyangkut di situ gitu loh.